Hai semuanya! Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget dan seru. Kenapa sih pengendara motor kadang suka ambil risiko yang berbahaya? Aneh kan? Padahal tahu bahayanya, tapi tetap aja ngebut. Yuk kita bahas secara ilmiah. Pertama, dari sisi otak kita. Di otak kita ada sistem penghargaan yang dipengaruhi sama hormon dopamin. Nah, kalau kita ngebut, otak ngelepasin dopamin. Bikin kita merasa senang. Rasa senang ini bisa bikin ketagihan. Jadinya pengendara motor pengen ngebut terus, meskipun bahaya. Apalagi buat pengendara muda, umur 15-25 tahun. Bagian otak depan yang bertugas buat mikirin risiko dan kontrol diri belum berkembang sempurna. Makanya, anak muda sering banget ngelakuin hal-hal berisiko di jalan. Secara psikologis, ada yang namanya optimist bias. Kita sering mikir, hal buruk cuma terjadi sama orang lain, bukan sama kita. Penelitian nunjukin 90% pengendara motor ngerasa kemampuannya di atas rata-rata. Ini namanya ilusi lebih unggul. Terus, ada juga yang namanya temporal discounting. Otak kita lebih mentingin kepuasan saat ini, kayak sensasi ngebut, daripada mikirin akibat jangka panjangnya, misalnya kecelakaan. Tekanan sosial dan identitas juga berpengaruh. Buat anak muda, naik motor ugal-ugalan bisa jadi bagian dari identitas sosial mereka. Cara buat nunjukin keberanian ke teman-temannya. Dari sisi hormon, kadar testosteron yang tinggi, khususnya pada cowok muda, bikin mereka lebih berani ambil risiko. Hormon ini mendorong persaingan dan pengambilan risiko sebagai mekanisme evolusi. Ada juga orang yang sengaja cari situasi menegangkan biar adrenalinnya keluar. Bikin mereka merasa high secara alami. Buat mereka, naik motor ugal-ugalan jadi cara buat ngilangin rasa bosan-bosan atau stres. Jadi, gimana dong solusinya? Kita perlu ngerti dulu mekanisme di otak dan pikiran kita ini, baru bisa bikin kampanye keselamatan yang efektif. Cuma ngasih tahu bahaya kecelakaan aja nggak cukup. Kita harus mengatasi akar masalahnya. Misalnya, bisa bikin intervensi lewat teman sebaya. Teknologi VR juga bisa dipakai buat simulasi kecelakaan tanpa risiko beneran. Bisa juga ngasih hadiah buat yang naik motornya aman. Latihan mindfulness bisa bantu pengendara lebih sadar diri dan kontrol emosinya. Dan yang terakhir, desain jalan raya yang bikin orang otomatis bawa motornya lebih hati-hati. Kesimpulannya, pengendara motor yang ambil risiko berbahaya itu disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari faktor otak, pikiran, sampai faktor sosial. Dengan memahami mekanisme ilmiah di balik perilaku ini, kita bisa bikin strategi edukasi dan intervensi yang lebih efektif buat nurunin angka kecelakaan di jalan. Edukasi yang komprehensif nggak cuma ngasih info soal risiko, tapi juga gimana cara otak kita memproses risiko dan bikin keputusan saat naik motor. Dengan begini, kita bisa bikin perubahan perilaku yang berkelanjutan dan nyelamatin lebih banyak nyawa di jalan. Makasih udah nonton. Hati-hati di jalan ya.